Hanya karena membuang sampah sembarangan, pasangan itu tanpa sengaja menemukan cara baru untuk mencari nafkah. "Pah, ke stasiun berapa ongkosnya?" tanya seseorang yang lewat. Setelah mendengar tawaran itu, ia dan istrinya saling pandang, lalu mengangguk. Mereka sepakat mengantar dengan tarif 15 yuan. Siapa sangka, kejadian sederhana itu menjadi titik balik hidup mereka. Pria itu, yang sebelumnya hanya tahu bertani di desa, menemukan bahwa mengantar penumpang di kota jauh lebih cepat menghasilkan uang. Ia merasa seperti melihat secercah harapan. Sejak hari itu, setiap pagi ia datang ke terminal, menawarkan tumpangan. Kalau ojek lain mematok harga 45 yuan, ia hanya meminta 30 lebih murah, tapi cukup baginya. Namun karena itulah para ojek lain merasa tersaingi. "Anak baru ini harus diajari sopan santun," kata salah satu ojek dengan nada kesal. Menjelang siang, dua di antara mereka mulai menjalankan rencananya. Satu orang mengajaknya berbincang untuk mengalihkan perhatian, sementara yang lain diam-diam mengambil kunci motornya. Tak lama kemudian, polisi datang setelah menerima laporan bahwa ada pengemudi ilegal di terminal. Satu persatu pengemudi ditangkap. Saat pria itu akan kabur, barulah ia sadar kuncinya telah hilang. Sementara itu, istrinya yang bekerja sebagai petugas kebersihan di taman kanak-kanak mendapat telepon dari kantor polisi untuk datang membayar denda. Jumlahnya besar, jauh di luar kemampuan mereka. Mereka baru saja pindah ke kota dan tak punya uang tersisa karena seluruh tabungan telah dikirim ke kampung halaman. Dengan nada memohon, sang istri berkata, "Kami pendatang baru, tak tahu aturan. Tolong beri kami kesempatan. Kami tak akan mengulanginya lagi." Namun petugas itu menjawab tegas, "Dari manapun asal kalian, melanggar tetap melanggar. Ketidaktahuan bukan alasan untuk bebas dari hukuman." Saat suasana menegang, datanglah adik sang pria, seorang pegawai pemerintahan di kota itu. Hatinya langsung lega. Ia yakin adiknya bisa menolong. Namun di luar dugaan, sang adik berkata kepada polisi, "Biarkan hukum berjalan. Kami bersedia menerima hukuman dan membayar denda." Pria itu terpaku, tak percaya. Ia teringat bagaimana dulu ia dan ayahnya bekerja keras di sawah demi membiayai kuliah adiknya hingga sukses. Kini adiknya sudah jadi pejabat, tapi justru tak mau menolong keluarganya. Melihat ekspresi kecewa itu, sang adik menatapnya dalam dan berkata, "Kekuasaan tidak bisa disalahgunakan. Kalau kita tak bisa taat hukum, untuk apa dulu aku belajar?" Akhirnya sang kakak menyadari kebenaran kata-kata itu. Kini ia paham, adiknya bukan tak peduli, tapi justru mengajarinya arti dari tanggung jawab. Jabatan bukan warisan yang bisa digunakan sesuka hati, melainkan amanah yang harus dijaga, bahkan jika itu berarti melukai orang terdekat.